sesuai judul, kita akan membuat video tips and trick seputar web stabilizer di Adobe Premiere Pro. Kadang sewaktu-waktu web stabilizer nggak berjalan sesuai fungsinya. Kadang footage yang kita stabilizer itu kadang jello gitu kan, atau nggak realistis lah. Nah, banyak dari kalian mungkin udah mencoba berbagai macam hal, mulai dari mengubah position, perspektif, dan lain, atau bahkan sampai tingkat kehalusannya itu udah diutak-atik lah, tapi hasilnya tetap nggak bisa diselamatkan. Nah, satu hal yang kalian harus ketahui bahwa cara kerja dari web stabilizer itu adalah menganalisis bahwa seberapa banyak gerakan pada video tersebut seolah-olah itu adalah shaking. Caranya adalah kalian harus menghindari objek yang banyak gerakan di video kalian yang mau kalian stabilizer. Nah, ada gerakan-gerakan kasar gitu ya, dan gak enak dilihat. Oke, kita secara default dulu gitu ya, masukin web stabilizer, kita analisis dulu. Nah, secara default mungkin di sini settingannya ada tingkat kehalusannya 50%, pakainya subspace warp gitu ya. Oke, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, ini agak jello guys, jadi gambar tuh nggak realistis gitu ya, kadang maju mundur, goyang kanan kiri, dan itu nggak enak dilihat. Kita ubah metodenya ke position and scale. Oke. Nah, ini masih jello guys, kasar gitu. Nah, tips yang bisa gue share kali ini adalah metodenya kita harus menghilangkan objek-objek yang banyak pergerakannya. Ya, di sini kita bisa lihat banyak objek pergerakannya itu ada banyaknya di tangan ya, pergerakannya. Kita ambil stabilizernya sebagai backgroundnya saja, jadi cukup pakai backgroundnya saja yang tidak banyak pergerakan. Nah, seperti yang kalian lihat di sini adalah yang banyak gerakannya itu tangan. Kita tidak perlu ambil bagian itu. Nah, caranya adalah kita hapus dulu web stabilizernya, kemudian kita nest dulu, kita nest videonya. Nah, di dalam video ini, di dalam nest ini, kita selecting menggunakan pen tool. Nah, kita hilangkan bagian-bagian yang tidak perlu kita inginkan untuk stabilizer, karena untuk meminimalisir hasil gerakan-gerakan shaking tadi. Jadi yang perlu kita ambil adalah bagian sini nih, dan background. Kita ambil beberapa. Bagian ini aman tadi karena tidak ada banyak gerakan. Kemudian kita balik ke project sebelumnya atau di timeline sebelumnya, timeline awal kita. Nah, lalu di sini kita kasih efek web stabilizer seperti biasa, kita masukkan saja. Oke, tunggu sebentar. Nah, oke, udah selesai. Ini secara default subspace warpnya. Nah, bisa kalian lihat ini nggak terlalu ada shaking atau gerakan-gerakan seperti sebelumnya. Kita hapus bagian yang kita masking tadi, lalu balik lagi ke awal. Ini hasilnya setelah kita ya. Nah, ini masih ada sedikit beberapa jello di pojok atas ini karena maskingnya kita seperti itu ya. Kita ubah ke position and scale. Coba lagi. Nah, kalian bisa lihat ini hasilnya lebih baik daripada sebelumnya gitu ya. Coba kita copy videonya tanpa menggunakan selecting tool atau kita masking, dan pakai web stabilizer kita ubah metodenya ke position and scale seperti video biasa. Nah, ini yang biasa tanpa masking, hasilnya masih segini. Dan setelah kita masking, hasilnya seperti ini. Oke. Jadi mungkin buat kalian yang ini, mungkin dari video ini kalian bisa tahu bahwa cara kerja web stabilizer itu adalah mengidentifikasi, menganalisis background. Jadi usahakan mungkin kalau misalkan kalian buat stabilizer itu hindari objek-objek yang banyak gerakannya, atau kalian selecting tool untuk pilih bagian backgroundnya saja yang tidak banyak pergerakan. Sekian tips dari saya, mungkin kita ketemu di video-video selanjutnya.